Negara harus melakukan intervensi. Intervensi ada dua hal. Intervensi kebijakan dalam bentuk regulasi. Buku-buku yang terbit di Indonesia, sewajibnya negara harus menyediakan pagu anggaran. Kemudian pajak yang dibebankan kepada penerbit, kepada buku-buku, itu harus dihilangkan. Kemudian, bagi seluruh penulis yang akan menerbitkan atau menulis suatu buku, negara harus melakukan subsidi. Nah, dengan demikian, maka industri perbukuan kita di Indonesia ini bisa akan menjadi lebih gemilang daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan Hari Buku ini, mengembalikan kedaulatan membaca di tengah-tengah keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan podcast Catatan Topi Merah. Hari ini, kami podcast Catatan Topi Merah berada di kediaman salah satu tokoh literasi nasional asal Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Bahtiar Adnan Kusuma, dan kita lihat koleksinya banyak sekali. Nah, memperingati Hari Buku ini, kita ingin mengetahui sebenarnya bagaimana makna Hari Buku dari salah seorang pegiat literasi nasional. Sudah hadir bersama saya tentunya Bapak Bahtiar Adnan Kusuma, salah satu pegiat literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Nah, memperingati Hari Buku, Pak, di tanggal 17 Mei kemarin ya. Apa sebenarnya, Pak, makna Hari Buku dari Pak Bahtiar sendiri? Iya, jadi peringatan Hari Buku 17 Mei 2025 ini sesungguhnya memberikan proses mengacak diri ya. Pertama, seberapa jauh derap langkah perkembangan geliat perkembangan perbukuan baik secara nasional maupun secara lokal. Kemudian kedua, di Hari Buku ini juga mencoba memotret kembali apakah benar Indonesia ini sudah berada di pusaran ekosistem literasi yang sudah sangat membaik, ataukah dalam tanda kutip kita masih berada dalam pusaran darurat akses buku-buku bermutu. Kemudian ketiga juga adalah dengan Hari Buku ini mengembalikan kedaulatan membaca di tengah-tengah keluarga Indonesia. Ini 3 poin terbesar yang ingin kita evaluasi di Hari Buku 17 Mei 2025 ini. Ya, kalau Pak Bahtiar sendiri melihat 3 poin tersebut sampai di tahap sekarang ini, bagaimana kondisinya? Iya, jadi jujur kami berani mengatakan bahwa Indonesia saat ini kita berada masih tetap posisi darurat akses buku-buku bermutu. Tentu kita menghendaki atau mendambakan sebuah potret data. 267,8 juta jiwa penduduk Indonesia. Ternyata di Indonesia ini buku-buku baru terbit setiap tahun hanya berada pada kisaran 25.000 eksemplar, 25.000 judul. Ya, nah, dengan demikian maka saat ini bangsa Indonesia kita berada di posisi darurat akses buku-buku bermutu karena UNESCO telah menetapkan satu standarisasi bahwa Indonesia ini masuk dalam kategori negara-negara sedang berkembang atau underdevelopment country. Minimal satu penduduk Indonesia itu harus membaca 3 judul buku baru. Tetapi terbalik, rupanya bangsa Indonesia saat ini kita hanya mampu satu orang, 1 judul buku itu dibaca oleh 55 kepala manusia. Artinya dari standarisasi itulah menunjukkan gambaran bahwa kita masih berada di pusaran akses buku-buku bermutu. Kenapa itu kita berada di pusaran darurat akses buku-buku bermutu? Karena saat ini, selama ini kita salah menerjemahkan. Kita hanya mampu menggedor, melakukan campaign secara simultan, gerakan membaca. Tetapi kita tidak pernah juga mengikutkan apa yang disebut dengan gerakan menulis. Padahal menurut Vannevar Becker, salah seorang psikolog terkemuka dari Amerika Serikat, menegaskan bahwa membaca dan menulis itu ibarat 2 keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ini yang perlu kita bangun kembali mindset
Jadi mindset yang harus kita pakai adalah mindset dengan pendekatan growth mindset. Cara berpikir bertumbuh berkembang. Sebaliknya bukan lagi kita menempatkan cara berpikir kita secara tetap atau pahit mindset. Ini yang perlu kita bangun di 3 pointers. Kemudian yang paling penting lagi adalah sudah saatnya saat ini kedaulatan membaca harus kembali di tangan ibu-ibu. Sebab menurut saya tidak ada bangsa yang bisa menjadi bangsa yang besar, negara menjadi sebuah negara yang besar, provinsi menjadi provinsi yang baik tanpa kedaulatan membaca itu dikembalikan di tengah pusaran ibu-ibu. Nah, kalau kita berbicara tentang ibu-ibu berarti kita berbicara bagaimana menciptakan atau membentuk ekosistem literasi itu harus bermula dari setiap rumah tangga. Dan di tangan ibu-ibu lah yang paling memegang peranan penting ini. Oke, berarti ekosistemnya harus kembali ke keluarga. Ke keluarga, benar. Ya. Nah, sudah 2 dekade lebih Pak Bahtiar ini menulis buku, kemudian juga menulis biografi tokoh-tokoh yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, apa sebenarnya Pak Bahtiar yang ingin disampaikan dari tokoh-tokoh kemudian diangkat menjadi buku biografi? Iya, jadi saya menulis buku bukan hanya tokoh-tokoh Sulawesi Selatan, tapi seluruh Indonesia ya. Jadi baik dalam skala orang-orang Sulawesi Selatan yang berkiprah di Malaysia, kemudian berkiprah di Oklahoma, berkiprah di Jakarta, di Sumatera, di Papua, kemudian juga ada beberapa orang-orang non Sulawesi Selatan. Nah, ini artinya bahwa menurut di pikiran saya bahwa tidak ada yang abadi ya, tidak ada sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang amat kekal tanpa ditulis dari sebuah buku. Oleh karena itu, kenapa kami mendorong tokoh-tokoh Sulawesi Selatan maupun tokoh-tokoh nasional menulis buku, sebab kita butuh figurisasi. Anak-anak muda sekarang kita krisis figur, ya, kita krisis figurisasi. Nah, dengan hadirnya buku-buku tokoh-tokoh yang digambarkan, dinukilkan dalam sebuah buku, paling tidak itu adalah merupakan pewarisan sejarah, pewarisan keteladanan, dan pewarisan satu proses keabadian. Dan disitulah fundamentalnya literasi. Nah, kenapa kita harus mengajak para tokoh-tokoh untuk menulis buku? Karena ini bisa menjadi proses figur ya. Jadi katakanlah misalnya bupati, salah satu bupati kabupaten menulis buku, paling tidak dengan hadirnya buku tersebut, maka itu akan memberikan stimulate, rangsangan kepada orang-orang di bawahnya. Nah, betapa pentingnya menempatkan membaca dan menulis sebagai sesuatu yang amat sangat mendasar. Ya, itu bisa menjadi warisan identitas juga. Betul. Nah, apa sebenarnya yang menjadi tantangan Pak Bahtiar, apalagi menulis biografi tokoh-tokoh di Sulsel ataupun di luar itu? Tantangan kita yang paling sangat mendasar dan sangat fundamental adalah bahwa membaca dan menulis belum menjadi sebuah gerakan industri. Di Eropa, di negara-negara berkembang, katakanlah seperti di Singapura, kemudian di negara-negara Cina, membaca itu satu buku 1 jam, outputnya bisa menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga bisa menghasilkan profit. Karena benarlah dalam perspektif teori ilmu ekonomi mengatakan menjelaskan bahwa saat ini kita sedang berada dalam pergumulan ilmu pengetahuan, dan siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, siapa yang rajin membaca buku ke perpustakaan, menulis buku, maka dia sesungguhnya akan memperoleh apa yang disebut dengan efek kesejahteraan, knowledge driven of ekonomi. Dan Francis Bacon juga menegaskan bahwa saat ini kekuatan ilmu pengetahuan adalah satu kekuatan yang tidak bisa lagi kita tangkap. Nah, oleh karena itu jalan yang paling terbaik adalah dengan membaca dan menulis, maka bisa kita menjadi negara, bangsa, daerah, kabupaten, provinsi yang kuat. Ya. Efek lain mungkin yang dirasakan dari menulis kemudian membaca dari Pak Bahtiar sendiri yang ingin dibagikan ke pemirsa agar kemudian memotivasi juga untuk menulis dan juga membaca itu gimana Pak? Iya, jadi karena kebetulan saya memang hobi membaca. Saya sebelum Adinda datang ke tempat kami, saya membaca satu judul buku baru, walaupun sebenarnya sudah lama, tapi saya baru baca, dan itu kurang lebih ada 340 halaman. Literasi, mindset literasi digital. Artinya bahwa membaca ini bagi kami adalah satu kebutuhan yang sangat penting, kebutuhan primer. Jadi membaca buku bukan lagi bagi saya, dan kita harus mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bahwa membaca bukan lagi menjadi nomor urut sepatu,
tapi dia harus menjadi nomor urut pertama ya, nomor urut nomor wahid. Dan oleh karena itu membaca kita harus menempatkan sebagai sebuah kebutuhan dasar, kebutuhan primer. Jadi bukan lagi kebutuhan nomor urut 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ketika membaca ini sudah menjadi kebutuhan primer, kebutuhan dasar, maka ini nanti di kemudian hari akan menjadi satu lifestyle ya, gaya hidup, bahwa ada sesuatu yang tidak lengkap di masyarakat Sulawesi Selatan, di masyarakat Indonesia, dimanapun berada. Ketika dia tidak membaca buku dalam satu hari, maka ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Itulah pentingnya membaca. Nah, ketika kebudayaan membaca ini menjadi satu kebutuhan primer, maka mau atau tidak mau juga harus akan ikut apa yang disebut dengan kebudayaan menulis. Karena membaca dan menulis ibarat dua keping mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Itu. Ya. Berarti ini membaca kemudian harus menjadi primer begitu, kebutuhan bagi masyarakat. Betul. Nah, salah satu upaya yang dilakukan dari Pak Bahtiar sendiri adalah dengan menciptakan perpustakaan lorong. Nah, itu bisa dijelaskan ke pemirsa, perpustakaan lorong itu seperti apa, Pak? Iya, jadi kan kita ini kan ternyata dengan hadirnya perpustakaan lorong itu bisa mencegah juvenile delinquent ya, kenakalan remaja. Nah, anak-anak di sebelah di lorong 7 di Jalan Desa 3 di sebelah di belakang saya ini, tadinya sebelum kita merintis perpustakaan lorong tahun 2016, di sana anak-anak suka mengisap lem, kemudian meminum hal-hal yang bisa membuat mereka tidak sadar, melakukan perkelahian antar kelompok, antar remaja. Nah, dengan adanya perpustakaan lorong, maka step by step, pelan-pelan, itu akan terkikis, karena tadinya mereka tidak ada aktivitas positif yang dilakukan, maka hadir perpustakaan lorong, kita mengajarkan oleh volunteer kita, public speaking, bahasa Inggris, kemudian diajarkan juga bagaimana mendongeng, kemudian mereka diajak membaca di perpustakaan, kemudian ketika anak-anak ada PR-nya dari sekolahnya, mereka bergerombol, berkelompok di perpustakaan lorong itu dikerjakan PR-nya atau pekerjaan-pekerjaan rumah, kemudian dibimbing oleh mentor atau relawan kita. Ada mantan duta baca Sulawesi Selatan namanya Rizky Amelia Sapiin dan kawan-kawan, itulah yang mereka mengajar. Dan saya pikir dengan hadiah perpustakaan ini bisa mencegah paling tidak mengikis ya kenakalan remaja yang saat ini kita lagi sedang terjadi di beberapa tempat di Makassar. Dan dampaknya sudah dirasakan. Dampaknya sedang dirasakan. Oke. Nah, Pak Bahtiar, ada fenomena juga, Pak, di mana buku-buku dalam bentuk kertas ini mulai ada pergeseran juga melalui e-book. Nah, itu Pak Bahtiar bagaimana melihatnya, Pak? Nah, justru terbalik. Saat ini seperti bangsa-bangsa Eropa yang maju pendidikannya seperti di Finlandia, kemudian di Australia, negara teramang di dunia, justru sekarang lagi rame-rame meninggalkan penggunaan literate digital atau proses e-book, justru kembali kepada apa yang disebut dengan sesungguhnya buku secara fisik. Jadi seperti yang saya pegang ini adalah buku secara fisik. Nah, apa maksudnya? Ternyata setelah deteksi di survei, saat ini setelah mereka memanfaatkan menggunakan buku-buku e-book atau buku-buku digital, ternyata penguasaan ilmu pengetahuan atau indeks pembangunan literasinya ya di bangsa itu, seperti di Inggris, kemudian di Finlandia dan Australia, itu merosot tajam. Nah, sekarang mereka rame-rame kembali memanfaatkan buku-buku berupload fisik. Ya, karena jujur saya sebagai pelaku perbukuan, ya tentu dengan kembalinya masyarakat Eropa maupun masyarakat Indonesia ke buku-buku fisik, ya maka tidak menutup kemungkinan industri perbukuan kita akan kembali berjaya. Yang selama ini memang kita dalam posisi sedang tidak berkembang karena dengan hadirnya tadi teknologi, high-tech teknologi ya. Nah, sekarang kita kembali ke buku-buku secara fisik karena sifatnya sangat manusiawi dan lebih bisa menjadi sesuatu yang amat interaktif dengan para pembacanya. Ya, kalau Pak Bahtiar sendiri merasa apa sebenarnya perbedaan yang mendasar, Pak? Melihat buku secara fisiknya langsung karena ada bau-bau buku dibanding dengan e-booknya, itu apa yang dirasakan? Iya, jadi kekuatannya adalah masing-masing punya kelemahan dan kekuatan. Kalau buku secara fisik seperti yang saya katakan tadi itu sifatnya sangat manusiawi, standarisasinya sangat efektif dan efisien, murah, tidak membutuhkan biaya, di mana saja bisa kita baca, di atas gunung, di atas laut, di atas udara bisa kita baca. Tetapi kalau dengan menggunakan buku-buku e-book itu menggunakan pendekatan high-tech teknologi, harus ada jaringan, harus ada sophisticated, harus ada alatnya, harus ada kuota, nah itu kan harus ada jaringan internet. Nah, kemudian ketika kita membaca buku secara e-book itu kita tidak bisa
berinteraksi secara positif ya. Dalam artian kalau ketika saya membaca buku secara fisik, saya bisa stabilo atau saya bisa melipat buku tersebut ketika ada hal-hal penting. Kemudian di suatu saat saya bisa simpan, kemudian suatu ketika saya butuh, saya bisa buka lagi kembali. Kalau e-book kan tidak, prosesnya berjalan cepat sesuai dengan sistem karena dikendalikan oleh satu kekuatan teknologi. Nah itu jadi, tapi prinsipnya menurut saya dua-duanya kita harus pakai. Ya, menggunakan membaca buku secara fisik maupun membaca buku secara e-book atau buku digital. Oke, nah Pak Bahtiar, kita punya segmen sendiri Pak di catatan topi merah ini. Nanti saya akan menyebutkan satu kata Pak Bahtiar, deskripsikan kata tersebut. Nah, kalau saya menyebut kata buku, apa yang menjadi deskripsi atau gambaran dari Pak Bahtiar Pak? Iya, jadi ketika diistilahkan pengertian sebuah buku, maka menurut saya buku itu adalah sumber inspirasi, sumber kehidupan, dan sumber napas saya. Karena seluruh pergumulan saya kurang lebih 29 tahun itu adalah berinteraksi dengan buku-buku. Jadi itu. Nah, yang kata kedua Pak, menulis. Iya. Apa Pak? Menulis bagi saya adalah sesungguhnya menyambung proses kehidupan saya. Karena tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini kecuali hanya yang ditulis. Karena itu, menulislah sebelum engkau dituliskan di nisan kuburmu. Oke, luar biasa sekali. Berarti dari kata buku kemudian menulis ini punya makna yang begitu luar biasa bagi Pak Bahtiar sendiri. Nah, untuk masyarakat sendiri, khususnya dari pihak keluarga, ibu-ibu, apalagi kan tadi dikatakan di awal bahwasannya untuk keluarga ini merupakan salah satu pondasi utama agar kecintaan terhadap membaca, kemudian menulis ini bisa terrealisasikan. Itu gimana Pak Bahtiar untuk tipsnya bagi ibu-ibu ataupun dari keluarga sendiri Pak? Ya, tipsnya pertama, setiap satuan keluarga harus menyediakan room to read, ruang-ruang baca. Di setiap rumah itu harus ada buku-buku. Jangan hanya di rumah kita hanya diperkaya dengan khasanah furnitur yang mewah, yang mahal, tapi di setiap rumah tangga harus wajib pokoknya ada perpustakaan mini. Paling tidak harus ada room to read atau penyediaan buku-buku. Kemudian di setiap rumah tangga sebaiknya membuat satu program satu kali dalam sepekan, yaitu membaca bersama. Kemudian ketiga, bagi ibu yang baik, ibu yang ideal adalah sebelum mereka menidurkan cucunya atau anak-anaknya, upayakan melakukan dongeng. Sebab dongeng ini adalah merupakan salah satu upaya perspektif membangun resonin membangun upaya kekuatan literasi dari sejak dini. Kemudian keempat adalah pembelajaran literasi menurut saya itu bukan hanya ketika anak-anak kita sudah berada di pusaran taman kanak-kanak atau satuan pendidikan dasar, tetapi sesungguhnya sasaran kita adalah literasi itu harus diberikan injeksinya kepada seluruh calon-calon pasangan usia subur. Pasangan calon-calon usia subur adalah mereka yang belum melakukan pernikahan secara resmi. Disitulah kita akan injeksi pengetahuan literasi sehingga ketika nanti dia akan melakukan proses pra menikah, maka dengan sangat pengetahuan yang mereka miliki, dia akan lebih menempatkan literasi sebagai sesuatu yang amat sangat penting dalam keluarganya. Untuk menutup catatan topi merah, apa catatan dari Pak Bahtiar sendiri di momen Hari Buku ini, Pak? Iya, jadi menurut saya negara harus melakukan intervensi. Intervensi ada dua hal, intervensi kebijakan dalam bentuk regulasi. Buku-buku yang terbit di Indonesia, sewajibnya negara harus menyediakan pagu anggaran. Kemudian pajak yang dibebankan kepada penerbit, kepada buku-buku, itu harus dihilangkan. Dan seperti negara tetangga kita, seperti di Malaysia, pajak buku itu dihilangkan. Kemudian, bagi seluruh penulis yang akan menerbitkan atau menulis suatu buku, negara harus melakukan subsidi. Nah, dengan demikian, maka industri perbukuan kita di Indonesia ini bisa akan menjadi lebih gemilang daripada tahun-tahun sebelumnya. Saya pikir itu. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Bahtiar Adnan Kusuma selaku pegiat literasi nasional yang ada di Sulawesi Selatan sudah berbagi cerita di momen Hari Buku Nasional ini. Dan pemirsa, itu dia perbincangannya. Semoga tentunya bisa menjadi hasanah baru bagi kita untuk lebih cinta menulis dan juga bisa lebih cinta membaca. Dan akhir kata saya Arman Patang bersama Pak Bahtiar Adnan Kusuma pamit undur diri, sampai jumpa di catatan topi merah berikutnya. Salam literasi. Salam.